Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 8 April 2022 dengan judul Tinggallah dalam Aku. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, pelayanan, pekerjaan, dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk duduk di bawah kaki salib Yesus untuk mendengarkan suara Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Mari kita ikuti penjelasannya. Kita senantiasa memerlukan pernyataan Tuhan yang segar, satu pengalaman sehari-hari yang selaras dengan pengajarannya. Pencapaian yang tinggi dan kudus berada dalam jangkauan kita. Adalah maksud Allah bagi kita supaya kita terus maju dalam pengetahuan dan kebajikan. Hukumnya adalah gemah dari suaranya sendiri, yang menyampaikan undangan kepada semua orang. Naiklah lebih tinggi, kuduslah kamu, lebih kudus lagi. Setiap hari kita bisa maju dalam kesempurnaan tabiat pengikut Tuhan. Mereka yang terlibat dalam pekerjaan bagi Tuhan memerlukan suatu pengalaman yang jauh lebih tinggi, lebih dalam dan lebih luas dibanding dengan yang sudah dimilikinya menurut pemikirannya. Banyak orang yang sudah menjadi anggota keluarga besar Allah hanya sedikit mengetahui apa artinya memandang kepada kemuliaannya dan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Banyak orang yang punya pandangan yang samar-samar tentang keunggulan Yesus dan hati mereka penuh dengan kegembiraan. Mereka rindu akan perasaan yang lebih penuh dan lebih dalam tentang kasih Juru Selamat. Biarlah mereka ini menghargai setiap keinginan jiwa itu akan Allah. Roh Allah bekerja dengan mereka yang mau dipekerjakan, membentuk mereka yang mau dibentuk, dan menciptakan mereka yang mau diciptakan. Isilah dirimu dengan budaya pemikiran rohani dan hubungan erat yang kudus. Engkau telah melihat sinar pertama fajar kemuliaannya. Sementara engkau berjalan terus mengenal Tuhan, engkau akan mengetahui bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Yesus melihat akhir dari misinya yang terbentang di hadapannya. Hidupnya di dunia ini yang penuh dengan kerja keras dan pengorbanan diri. Hiburkan dengan pemikiran bahwa semua penderitaannya ini tidak akan sia-sia. Dengan menyerahkan hidupnya demi kehidupan manusia, ia akan mengembalikan citra Allah di dalam manusia. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 469 sampai 470. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup kami, lebih khusus firman-Mu begitu dahsyat luar biasa, mendatangkan berkat dan sukacita bagi kami untuk mempersiapkan, untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini.
Lebih daripada itu, memberikan penekanan khusus kepada kami. Kita senantiasa memerlukan pernyataan Tuhan segar, satu pengalaman sehari-hari yang selaras dengan pengajarannya. Pencapaian yang tinggi dan kudus berada dalam jangkauan kita. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, dan di dalam mereka mengambil setiap kebijakan, mendatangkan berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Semua KKR, semua KPA, kiranya Tuhan memberkati senantiasa. Hamba berdoa untuk para tim medis, Tuhan memberkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Curahkan hikmat, pengetahuan, dan dedikasi di dalam pelayanan. Terlebih kami berdoa untuk pembangunan rumah sakit Advent Palangkaraya dan juga rumah sakit Advent Kupang. Kiranya Tuhan memberkati semua panitia yang dipercayakan dalam pembangunan ini, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa. Curahkan hikmat pengetahuan sorga untuk mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, berikan mereka kekuatan sukacita di dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Hamba juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan senantiasa. Lebih daripada itu, mereka juga menggunakan bakat talenta mereka untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian iman mereka kepada Tuhan. Kiranya Engkau berikan iman yang teguh, harapan kepada mereka, untuk mereka terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.